Kemudian hasil cetak printout DRH dari laman sscn.bkn.go.id pada kabar terbaru teman-teman semua dari Kementerian Agama ya, berkaitan dengan lulus seleksi sebanyak 29.069 calon PPK Kemenag ini, dan diminta segera siapkan pemberkasan. Ini sudah diumumkan tadi malam ya teman-teman semua. Jadi pengumuman hasil Pascasangga PPK Kemenag tahun anggaran 2022 sudah bisa dilihat pada aplikasi Pusaka. Nah, Kemenag ini untuk Kemenag masuknya ke teknis ya, walaupun guru dan sebagainya itu. Jadi ini jadi satu paket di sini teman-teman semua. Jakarta, Kemenag, Kementerian Agama hari ini mengumumkan hasil seleksi calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau sering kita sebut dengan P3K ya, tahun anggaran yang 2022. Nah, pengumuman hasil seleksi ini dapat diakses pada laman kemenag.go.id dan Kemenag Super APPS Pusaka. Setelah melalui serangkaian tahapan seleksi dan melalui masa sanggah, diumumkan sebanyak 29.069 peserta yang lulus seleksi calon P3K Kementerian Agama, terang Sekjen yang juga sebagai Ketua Panitia Seleksi P3K Kemenag. Bagi peserta yang dinyatakan lulus, kami ucapkan selamat dan tolong segera siapkan dokumen-dokumen pemberkasan. Ya. Kemudian panitia seleksi telah meninjau, menelaah dan menjawab sanggahan para peserta C P3K Kementerian Agama formasi tahun anggaran 2022. Jawaban sanggah dapat diakses oleh para pelamar yang mengajukan sanggah mulai SSCN masing-masing, teman-teman semua. Kemudian beliau juga menyampaikan peserta yang dinyatakan lulus P3K adalah mereka yang memenuhi semua persyaratan mengikuti seluruh tahapan seleksi. Selain itu mereka juga sudah memenuhi nilai ambang batas ya, atau passing grade ya, atau PG, sesuai dengan keputusan Menteri Perdagangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Peserta lulus seleksi dalam pengumuman ditandai dengan kode PL. Selain dari itu, yang kode P saja atau TL itu dinyatakan tidak lulus. Gitu, Kepala Biro Kepegawaian Sekjen Kemenag Nurudin menjelaskan bagi peserta yang lulus wajib mengunggah dokumen pemberkasan secara elektronik pada SSCN masing-masing di halaman ini teman-teman ya. Untuk jadwal pengunggahan dokumen akan diinformasikan lebih lanjut. Beliau juga menyampaikan seluruh proses seleksi tidak dipungut biaya apapun. Kelulusan adalah berdasarkan kompetensi peserta. Jika ada pihak-pihak yang menjanjikan dapat meluluskan dengan meminta imbalan tertentu, maka dipastikan itu adalah penipuan. Ya, keputusan panitia bersifat final dan tidak bisa diganggu gugat. Ya, oke teman-teman semua. Nah, ini ada pengantar pengumuman. Ini sudah jelas teman-teman. Ini pengumumannya adalah ini ya. Nomor P strip 3876 garing SC garing B titik 2 KP 00106/2023 tentang hasil akhir seleksi Pascasangga calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah, ini berdasarkan pengumuman nomor ini, teman-teman, tanggal 27 April 2003 tentang hasil seleksi CP3K untuk Kementerian Agama. Bersama ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut. Panitia seleksi telah meninjau, menelaah, menjawab sanggahan para peserta CP3K untuk Kementerian Agama formasi tahun 2022, dan jawaban sanggah dapat diakses oleh teman-teman semua melalui akun SSCN masing-masing. Kemudian bagi peserta yang dinyatakan lulus wajib mengunggah dokumen pemberkasan secara elektronik pada akun SSCN masing-masing. Jadwalnya akan diinformasikan lebih lanjut. Nah, ini teman-teman semua. Ini bagi pelamar yang lulus, dokumen yang perlu dipersiapkan ini sebagai berikut teman-teman semua. Yang pertama adalah pas foto terbaru, pakaian formal dengan latar belakang warna merah. Yang kedua adalah scan ijazah asli yang digunakan sebagai sebagai dasar melamar jabatan. Yang ketiga adalah scan transkrip nilai asli yang digunakan sebagai dasar melamar jabatan juga. Kemudian hasil cetak printout DRH dari laman sscn.bkn.go.id pada bagian nama, tempat lahir dan tanggal lahir ditulis sendiri dengan menggunakan huruf kapital. Ini ingat, ditulis sendiri dengan menggunakan huruf kapital atau balok dengan tinta hitam, kemudian tanda tangan sendiri dan dibubuhi materai 10.000 teman-teman semua. Yang kelima adalah surat pernyataan
untuk 5 poin yang ditandatangani oleh yang bersangkutan bermaterai sebagai format template terlampir. Nah, nanti ada ya contohnya. Kemudian surat keterangan catatan komplain atau SKCK diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berlaku pada saat pengisian DRH. Kemudian surat keterangan sehat Jerman rohani dari dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah yang dibuat ditetapkan paling kurang bulan Mei 2023. Jadi dilihat teman-teman semua ya. Surat keterangan tidak mengkonsumsi menggunakan narkotik, psikotropik, proses preskursor, dan zat adiktif lainnya yang ditangani oleh dokter dari unit pelayanan kesehatan pemerintah atau pejabat yang berwenang pada lembaga yang diberikan kewenangan untuk menguji zat narkoba yang dimaksud yang dibuat dan ditetapkan paling kurang pada bulan Mei. Ingat, bulan Mei ini yang diminta. Yang ketiga adalah apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana pada angka 2, peserta yang dinyatakan lulus dalam tahap akhir seleksi CP3K Kementerian Agama formasi tahun 2022 tidak dapat melengkapi kelengkapan dokumen tersebut, maka bersangkutan dianggap tidak memenuhi syarat atau gugur. Nih teman-teman semua ya, ini adalah yang terakhir kali, jangan sampai kita dianggap tidak memenuhi syarat ya. Yang keempat adalah apabila terdapat peserta yang dinyatakan lulus dalam tahap akhir seleksi CP3K untuk Kementerian Agama, namun memilih untuk mengundurkan diri, maka wajib membuat dan mengunggah surat pengunduran diri yang ditandatangani sendiri peserta di atas materai 10.000 sesuai format template yang tercantum pada laman SSCSN. Silakan teman-teman semua dipahami benar-benar. Kemudian kelalaian peserta membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta. Apabila di kemudian hari peserta terbukti memberikan data yang tidak sesuai, ingat, tidak sesuai dengan fakta, melakukan manipulasi data, maka kelulusan bersangkutan dinyatakan batal atau bersangkutan dihentikan sebagai CP3K atau P3K. Keputusan panitia bersifat final, mengikat, dan tidak dapat diganggu-gugat. Seluruh proses pelaksanaan seleksi CP3K Kementerian Agama tidak dipungut biaya apapun. Kelulusan pelamar ditentukan oleh kemampuan dan kompetensi pelamar. Dihimbau kepada seluruh CP3K Kementerian Agama tidak percaya apabila ada orang atau pihak tertentu, calo ya, yang membantu kelulusan dalam tahapan seleksi dengan keharusan menunjukkan sejumlah uang atau dalam bentuk apapun. Kemudian yang kedua adalah pelayanan dan penjelasan informasi terkait pelaksanaan CP3K Kementerian Agama dapat diakses melalui laman https://kemenag.go.id atau csn.kemenag.go.id. Nah, kemudian ini adalah surat pernyataan P3K teknis. Nah, ini untuk guru pun masuk di sini teman-teman semua. Ya, ini surat pernyataan, silakan bisa di download ya, nanti saya taruh linknya di bawah ini. Oke, terima kasih saya Eri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.